Sejak 2017 hingga tahun lalu, Indonesia ini terus menekan angka pengundulan hutan hingga mencapai 5%. Meski demikian, Indonesia masih menjadi negara dengan deforestasi terbesar ketiga di dunia. Masyarakat di Desa Silomalik 1 dan 2 Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, resah akibat dugaan penebangan ilegal di hutan adat di wilayah mereka. Terlebih, pohon pinus yang posisinya miring 45 derajat dan merupakan daerah aliran sungai juga ikut ditebang. Apabila dibiarkan, warga khawatir daerah aliran sungai akan rusak hingga berpotensi menyebabkan longsor. Diduga penebangan sudah mencapai puluhan hektar. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh, polisi menemukan indikasi adanya aktivitas galian C ilegal. Tim Satreskrim Polres Pidi menggerebek lokasi pengambilan tanah di perbukitan Gampong Gronggong, Kabupaten Pidi Aceh. Dari lokasi, polisi menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan dan menyita 1 unit eskavator. Sebelumnya, Pemda mencurigai aktivitas galian C di kawasan ini dilakukan tanpa izin operasional produksi. Kita dapat informasi bahwa ada kegiatan ilegal yang diduga ilegal, kemudian kita lakukan pengecekan dulu ke Dinas Perizinan. Setelah kita dapatkan data bahwa di Dinas Perizinan itu betul lokasi yang diinformasikan itu tidak ada izinnya, maka kami langsung melakukan pengecekan ke TKP dan di situ kita dapati kegiatan ilegal yaitu berupa galian C atau pengambilan material berupa batuan dan pasir. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada 2018 hingga 2019, Indonesia kehilangan lebih dari 462.000 hektar tutupan hutan atau deforestasi. Jumlah ini setara dengan 924.800 luas lapangan sepak bola. Pada tahun lalu, luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar, di mana jumlah ini merupakan 50,1% dari total daratan. Menurut World Resource Institute, pada 2019 Indonesia menjadi negara dengan kehilangan hutan terbesar di dunia nomor 3, setelah Brazil dan Kongo. Meski demikian, laju penggundulan hutan ini mampu ditekan hingga 5% dibanding 2018. Secara umum, tahun 2019, dunia kehilangan tutupan pohon hutan primer seluas 11,9 juta hektar. Sepertiganya merupakan hutan primer tropis. Jika dianalogikan, dunia kehilangan hutan primer tropis seluas 1 lapangan sepak bola setiap 6 detik. Tim Liputan, Metro TV. Ya, kita akan langsung membahas permasalahan penggundulan hutan ini bersama dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mbak Maria. Iya, Pak Bambang, mengingat kita masih menjadi negara ketiga dengan penggundulan hutan kasus deforestasi terbesar di dunia, bisa Anda jelaskan bagaimana darurat keadaan hutan kita di Indonesia saat ini? Terima kasih, Mbak Maria. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya setiap waktu, setiap saat terus melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan salah satu prioritas kita memang berupaya untuk melakukan laju penurunan deforestasi, dan itu menjadi komitmen kita semua dalam menjaga lingkungan hidup ini. Dalam kaitan dengan upaya-upaya tadi, tentunya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kita dalam 5 tahun terakhir ini jelas tegas bahwa yang disampaikan tadi terbukti memang penurunan deforestasi ini terlihat nyata. Dan salah satu kebijakan yang memang kita dorong bagaimana kita lakukan penundaan izin atau penghentian atau moratorium untuk hutan primer ini, termasuk hutan gambut, yang dalam 5 tahun terakhir ini terbukti mampu menjaga hutan Indonesia. Itu menjadi poin yang kita kerjakan sampai saat ini, tentunya dengan aksi-aksi nyata yang kita bisa lakukan secara kolaborasi dengan daerah di seluruh Indonesia. Baik.
Pak Bambang, yang lebih banyak ditemukan ini adalah kasus ilegal penebangan ilegal atau pembakaran hutan, Pak? Iya, tentunya dalam melihat persoalan di lapangan atau pemetaan masalah yang kita sudah tahu, faktor-faktor yang mempengaruhi penggundulan hutan atau deforestasi itu yang sudah kita evaluasi adalah bisa illegal logging dan perambahan dan bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa ada izin. Perhatian inilah yang menjadi catatan kita semua bahwa bisa saja karhutla itu terjadi dikarenakan memang modus yang terjadi di lapangan akibat adanya illegal logging ataupun perambahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Tentunya ini memang yang mendapatkan keuntungan sesaat, tapi mereka tidak tahu bahaya jangka panjangnya bisa berimpak begitu besar terhadap kehidupan kita nantinya, kehidupan anak-anak cucu kita. Nah, bisa Pak Bambang lebih jelaskan, lebih ingatkan lagi agar perilaku ini tidak ditemui kembali, Pak? Iya, dalam kaitan itu tentunya dengan bekerja sama dengan semua pihak, pemetaan masalah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya masalah-masalah kehutanan yang diakibatkan oleh faktor-faktor tadi, kita terus melakukan upaya-upaya atau corrective action dalam hal penegakan hukum. Dan tentunya para pelaku, siapapun yang terlibat, khususnya dalam rangka kegiatan perusakan hutan, ini menjadi salah satu prioritas kita, bekerja sama dengan semua pihak. Salah satunya pengaduan-pengaduan yang dilakukan kepada kita semua, kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan di lapangan, dan proses penegakan hukum juga berjalan. Dalam kaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan kepada seluruh pelaku-pelaku usaha, memang proses sosialisasi dari kebijakan-kebijakan peraturan perundangan yang memang jelas tegas dalam praktek pengelolaan di lapangan ini mesti dipahami betul, dan sejalan dengan itu kita tetap melakukan kegiatan pemulihan lingkungan atau bahasanya melakukan rehabilitasi dan revegetasi terhadap hutan-hutan yang memang terkena dampak dari illegal logging dan perambahan tadi. Oke, penegakan hukum seperti apa yang bisa dilakukan? Langkah tegas seperti apa? Bentuknya bagaimana, Pak, yang bisa dilakukan oleh KLHK selama ini? Setelah kita lakukan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama tentunya dengan seluruh stakeholder, ketika terjadi kegiatan-kegiatan di lapangan tentunya yang melanggar dari ketentuan yang berlaku, khususnya kegiatan-kegiatan yang tidak ada izin dan bahkan itulah kita katakan ilegal. Pengenaan sanksi itu terbagi 3 besar, yaitu sanksi administrasi, kemudian sanksi perdata dan sanksi pidana. Itu semua ada kriterianya, bagaimana alat bukti atau bukti-bukti di lapangan itu menjadi dasar untuk proses penegakan hukum, dan poinnya memang ketika kegiatan itu tidak ada izinnya, khususnya masuk dalam kawasan hutan dan bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan dalam undang-undang. Itu proses penegakan hukum tetap kita lakukan secara nyata dan tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Oke, kan memang sudah ada sanksinya ya, Pak, di Undang-Undang Penebangan Ilegal. Ini pidana penjara maksimal 5 tahun, denda 500 juta sampai 2,5 miliar kalau di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 100 tahun. Nah, ini kalau pembakaran hutan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ini jalan sesuai ketentuan itu tidak sih, Pak? Semuanya tentunya tergantung hasil pemeriksaan di lapangan ya. Tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya katakan tadi tidak memiliki izin, itu jelas masuk dalam kawasan hutan dan membakar hutan, apalagi itu sanksinya jelas tegas, itu pidana dan memberikan penggantian biaya pemulihan. Jadi pengenaan sanksi itu sangat tegas sekali ketika realita di lapangan terbukti arealnya terbakar.
dan dilakukan dengan sengaja, itu jelas tegas sanksinya akan diberikan dan sudah kita lakukan beberapa waktu terakhir ini yang mengakibatkan efek jera sehingga Karhutla mampu kita kendalikan dengan melakukan upaya-upaya bersama-sama aparat penegak hukum lainnya. Betul, betul, betul. Kalau dilihat sanksinya ini cukup banyak dendanya, pidana penjaranya juga tidak main-main. Tapi apa yang membuat masih ada upaya-upaya ini terus terjadi, Pak? Mungkin bisa dijawab nanti, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya, masalah deforestasi hutan di Indonesia kita masih membahasnya bersama dengan Sekjen KLHK di sini, Pak Bambang Hendroyono yang masih bergabung melalui sambungan Skype. Pak, tadi ancaman hukumannya sudah nyata di undang-undang, kemudian dendanya ini cukup besar. Tapi apa yang membuat kasus-kasus ini memang masih kerap terjadi setiap tahunnya, yang akhirnya masih menempatkan Indonesia di posisi deforestasi hutan ketiga di dunia? Ya, terima kasih Mbak Maria. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi salah satu penanganan strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan hampir setiap tahun atau di awal tahun Bapak Presiden selalu melaksanakan rapat koordinasi seluruh pihak. Upaya yang kita lakukan tentunya dalam pengendalian karhutla ini dalam 3 besar, ya, pencegahannya, penanggulangan dan pemulihannya. Penanggulangannya tadi jelas kita atasi melalui pemadaman dan sebagainya. Tapi yang menjadi prioritas utama kita khususnya di pencegahan, ini menjadi terobosan kita saat sekarang ini untuk tidak ada lagi karhutla di seluruh Indonesia, baik di hutan maupun lahan. Dan dalam kaitan itu pemerintah tentunya pusat, provinsi dan kabupaten semakin tahun semakin menunjukkan komitmennya untuk selalu berkolaborasi dalam mengevaluasi karhutla yang sudah terjadi selama ini. Tentunya di daerah-daerah yang sering terkena karhutla, di setiap provinsi apalagi ada ekosistem gambutnya, pemetaan secara nasional KLHK sudah lakukan, dan saat ini upaya pencegahan tentunya pada lokasi-lokasi yang hampir setiap tahun terjadi karhutla, khususnya di provinsi-provinsi yang memang ada ekosistem gambut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Saat ini menjadi prioritas penanganannya, dan Ibu Menteri setiap awal tahun selalu menyampaikan sosialisasi, mengingatkan pimpinan daerah dengan mengeluarkan edaran kepada seluruh pihak bahwa pencegahan harus dilakukan agar tidak ada api, sekalipun itu ada api harus dipadamkan. Itu yang menjadi poin pencegahan agar tidak lagi ada karhutla lagi. Nah, tapi pencegahan yang paling utama juga bisa dilakukan lewat penindakan tegas yang seperti tadi Bapak katakan, jika sudah ada bukti penelitiannya begitu. Nah, betul. Seperti apa sih sebenarnya Pak? Ada sampai yang perusahaan ditutupkah? Kalau ada, berapa banyak Pak yang sudah terkena penindakan tegas itu? Yang jelas setiap tahun ya, ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di areal konsesi dan terindikasi memang dilakukan dengan sengaja dan juga terbukti di lapangannya areal terbakar itu jelas tegas, ini tentunya dalam proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat-aparat yang terkait, itu menjadikan alat bukti untuk ditindaklanjuti dalam ranah hukum berikutnya. Dan sudah banyak yang dikenakan kerjasama dengan gubernur di provinsi ya, yang terbakar areal khususnya di konsesi, itu menjadi komitmen kita untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pelaku usaha, entah perkebunan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya, sepanjang memang jelas terbukti memang
kebakaran dan terbakar dilakukan dengan sengaja dan bukti-buktinya jelas ada, penegakan hukum pasti dilakukan secara tidak pandang bulu. Jadi kita punya data-datanya setiap tahun, memang masih terjadi, dan inilah yang menjadikan komitmen kita agar pelaku usaha itu harus menjaga perlindungan dan pengelolaan areal konsesinya, bahkan juga harus menjaga di sekitarnya agar menjadi tanggung jawabnya juga untuk berbasis dengan masyarakat. Baik, berarti sampai ada yang juga dicabut izinnya ya Pak ya? Sudah ada Pak, Mbak Maria, ada yang dicabut izinnya karena memang selama ini tidak aktif dan juga di lapangan tidak ada orangnya. Nah bahkan sebelum karhutla yang terjadi atau proses yang kita lakukan tidak harus nunggu karhutla, Kementerian LHK sudah melakukan sanksi pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjaga areal konsesinya dan terindikasi itu rawan karhutla, itu terkena beberapa pasal yang mengakibatkan izinnya dicabut dan bahkan bisa diproses pidana juga. Oke, bagaimana dengan dendanya Pak? Apakah sudah ada yang terkena denda maksimum begitu? Kalau ada sampai berapa banyak mungkin? Dendanya terus bertambah ya, dan ketika persidangan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait ya, khususnya di pengadilan, ini kita selalu membackup proses penegakan hukum. Denda itu terus dikenakan, khususnya mengganti biaya pemulihan, di samping juga terkena pidana. Jadi bukti-bukti juga ada Mbak Maria. Baik, berbicara mengenai pemulihan, sudah ada berapa banyak lahan-lahan hutan yang berhasil dipulihkan kembali lagi fungsinya ke hutan, Pak Bambang? Iya, ketika pemulihan lingkungan hidup, khususnya pemulihan di hutan produksi dan lebih khusus lagi mengarah ke ekosistem gambut dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang 32 2009, PP 71 2014 dan PP 57 2016 di mana semua swasta harus melakukan pemulihan. Tercatat dalam kerangka pemulihan ini sudah hampir sekitar 3,6 juta hektar gambut yang mampu dipulihkan, dan terbukti memang ini menjadi poin besar ketika pelaku-pelaku itu patuh dan pemulihannya dilakukan, dan alhamdulillah tidak terjadi karhutla lagi. Ini yang terus kita lakukan Mbak Maria, pemulihan lingkungan di seluruh kawasan hutan dan lahan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Kita berharap jajaran pemerintah daerah, para pelaku usaha, mitra kerja, CSO dan sebagainya, kita kawal untuk tidak terjadi lagi karhutla dengan melakukan pemulihan lingkungan di seluruh area terbakar dan bahkan rawan terjadinya karhutla di provinsi-provinsi atau hutan ataupun lahan dengan iklim yang khususnya sekarang sudah masuk kemarau. Ini menjadi perhatian kita untuk dilakukan pencegahan. Baik, cara mengawalnya Pak, mungkin nanti ke depannya apakah ada upaya tambahan untuk terus menekan jumlah deforestasi hutan yang ada di Indonesia dari KLHK sendiri? Ya, cara mengawalnya tentunya kolaborasi seluruh jajaran, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, seluruh stakeholder, para pelaku usaha, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan TNI Polri dan juga CSO dan juga masyarakat. Ini menjadi poin evaluasi kita selama 5 tahun terakhir, dengan koordinasi dan sinkronisasi dengan melakukan pengendalian karhutla. Ini kita harapkan kita sama-sama di lapangan untuk melakukan upaya sosialisasi yang terus-menerus berbasis tapak dan masyarakat. Ini akan menjadikan cara kerja baru, dan akhirnya masyarakat yang menjadi poin ini kita akan berikan keberpihakannya untuk bisa mengelola area di dalam kawasan hutan dan lahan, tentunya dengan kita jaga bersama-sama, baik di dalam areal konsesi, baik di dalam areal kawasan hutan, ataupun di luar kawasan hutan arealnya masyarakat. Ini harus secara terpadu kita lakukan dengan sistem-sistem yang sudah kita bangun sampai saat ini melalui Satgas sampai ke tingkat pelaksana di lapangan atau di tapak. Itu upaya yang terus-menerus kita harus lakukan, kolaborasi. Dan coba ditambah begitu ya Pak ya?
Iya, Iya, tentunya frekuensinya itu harus kita tingkatkan terus-menerus. Sekarang alhamdulillah kita semua dalam sistem pencegahan ini terus bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan jajaran di lapangan. Insya Allah tahun 2020 ini karhutlahnya tidak terjadi lagi dan bahkan menurun sangat luar biasa. Dukungan seluruh stakeholder kami harapkan dan terima kasih dukungan media juga untuk negeri kita yang kita cintai ini. Betul, kita akan terus mengawalnya juga Pak, karena seperti peribahasa, pencegahan lebih baik tentunya daripada mengobati. Terima kasih banyak Pak Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.